Mengapa kantor Polsek Muara Tanggal Batang 20 Gadis Desember, hari dibakar Sabtu massa? yang lalu, heboh di media, baik media resmi, media daring, maupun media sosial. Kantor polisi sektor Muara Batang Gadis, atau biasa disingkat dengan MBG. Bukan MBG adalah makan bergizi gratis, tetapi Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, habis dibakar oleh warga karena kekecewaan mereka. Seorang yang diduga bandar narkoba dilepaskan dalam tanda petik. Apakah betul terduga bandar narkoba di Mandailing Natal itu dilepaskan oleh oknum polisi atau memang terlepas? Ini perlu kita cermati bersama. Mari kita simak. Yang pertama, ibu mana, emak-emak mana yang rela kalau suaminya itu ketagihan sabu-sabu atau narkoba? Ibu mana atau orang tua mana yang rela kalau anak-anaknya ketagihan narkoba atau sabu-sabu? Dan ini mereka sudah amati bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Mereka sudah mencium aroma bahwa ada oknum yang memang menjadi pengedar atau bandar narkoba di daerah mereka. Sehingga apapun hilang, tabung gas hilang, karet hilang, kelapa hilang, apa saja yang bisa dijadikan duit itu hilang. Karena apa? Gara-gara semua sudah ketagihan pompa atau mengisap sabu-sabu. Siapa yang membawa sabu-sabu ke kampung mereka? Konon Desa Tabuyung dulunya adalah desa terpencil di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahkan di Kabupaten Mandailing Natal pun setelah pemekaran, Tabuyung termasuk kecamatan baru yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Muara Batang Gadis. Desa yang mohon maaf masih sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Panjabungan, tetapi narkoba sudah marak di sana. Sebenarnya Pak Kapolres Mandailing Natal, Pak Kapolda Sumatera Utara, bukan hanya di Tabuyung yang marak narkoba ini. Di konten saya juga sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa narkoba di Kabupaten Mandailing Natal sudah merebak di mana-mana. 2 kilometer dari ibu kota Kecamatan Panjabungan, nama desanya Desa Salambue, sebelum desanya Pak Gubernur Bobi Nasution, sebelum desanya Pak Bupati Tulang Haji Saifullah Nasution, ada namanya Desa Salambue. Di desa itu juga sangat marak narkoba, terutama jenis sabu-sabu dan juga ganja. Itu sangat marak. Tetapi ini tidak pernah benar-benar digubris oleh pihak kepolisian. Saya pernah menyampaikan ini. Konon katanya pihak kepolisian mau menangkap kalau ada dulu kira-kira duitnya. Kalau yang ditangkap itu kira-kira orang yang berduit. Kalau tidak berduit itu akan dibiarkan begitu saja. Pernah waktu itu ada salah seorang teman polisi yang membuat konten di media sosialnya bagaimana dia meninjau sebuah lokasi di antara Desa Salambue dengan Desa Pagaran Sigatal. Namanya wilayah Aiklosung. Ada di sana divideokan bagaimana dia menemukan botol minuman dan selang pengisap sabu. Saya bilang kalau ingin menangkap pengedar dan pecandu narkoba bukan dengan cara diekspos di media sosial, tapi diam-diam diintip, kita cari informasi yang akurat, baru nanti ditangkap. Bukan dengan cara seperti itu. Jadi bukan hanya di Tabuyung atau di Muara Batang Gadis yang marak narkoba. Semua di wilayah Mandailing Natal itu sudah banyak narkoba.
Apalagi di kota Panyabungan itu bukan hal yang aneh. Jadi kami laporkan ini ke Pak Kapolda. Mungkin kalau Kapolres sudah tidak mau peduli dengan ini, apalagi polsek-polseknya, kami masih percaya kepada Pak Kapolda. Kalau Pak Kapolri mungkin terlalu luas kalau ke beliau. Lagi pulau beliau kan tidak akan lama lagi akan diganti. Jadi kami serahkan ini pada Pak Wisnu. Mudah-mudahan ada atensi dari Pak Kapolda agar peredaran narkoba di Mandailing Natal ini menjadi perhatian khusus. Kemudian apa yang dilakukan oleh emak-emak, the power of emak-emak di desa Tabuyung atau di Kecamatan Muara Batang Gadis itu adalah akumulasi dari kemarahan mereka selama ini. Karena narkoba beredar bebas di wilayah mereka nun jauh di sana. Ini kita ajak semua tokoh-tokoh masyarakat Mandailing agar juga ikut memperhatikan ini. Saya pernah ceritakan pada seorang teman satu kelas. Kebetulan beliau seorang jenderal. Bahwa di kampung kita, di desa kita di Mandailing Natal, narkoba ini sudah luar biasa. Dan Kapolresnya tidak pernah benar-benar serius menindak ini. Jadi tolong diteliti apakah benar lepas atau sengaja dilepaskan. Kalau lepas, apakah buronannya itu memang dalam posisi diborgol? Ataukah dia tidak diborgol? Apakah dia dalam sel atau lepas begitu saja? Jadi masyarakat tidak akan percaya kalau hanya dibilang bukan dilepaskan, melainkan melarikan diri. Loh, kenapa bisa melarikan diri? Harusnya kan ada pengawalan, penjagaan, dan beliau korban atau tertuduh itu atau terduga itu harus dalam posisi diborgol. Mengapa bisa melarikan diri? Nah, jadi masyarakat tidak akan mudah dibodoh-bodohi. Sebelum ini makin marak, tolong ini menjadi perhatian. Narkoba dan pelaku-pelakunya harus diberantas tuntas. Karena ini sudah menjadi keresahan warga. Sebenarnya dalam suasana duka, baru banjir seperti ini, kita masih sedih mendengar adanya oknum terduga pengedar narkoba yang lepas atau dilepaskan. Harusnya pihak kepolisian atau yang berhak untuk meneliti atau memeriksa ini apakah benar terlepas atau dilepaskan. Ini harapan kami. Mari kita kawal terus. Jangan sampai nanti malah masyarakat yang disalahkan gara-gara tak mampu menahan luapan emosi. Kita kawal terus seperti apa. Jangan nanti berbalik poin malah warga yang dihukum sementara terduga pengedar narkobanya bebas berkeliaran di mana-mana karena sudah 86 atau apapun itu namanya. Ini harus kita jaga bersama. Jangan biarkan Mandailing Natal ternoda oleh narkoba. Jangan biarkan generasi muda Mandailing Natal dikotori oleh neraka yang membahayakan itu. Salam, semangat selalu, kompak selalu. Mari kita berantas bersama-sama narkoba mulai dari wilayah kita. Salam sehat selalu.